Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam wa hiya azamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayun Muhammadur Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk senantiasa mengingat-Mu, jiwa kami senantiasa mensyukur nikmat-Mu, dan beri kami kesempatan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Amin, amin, rabbal alamin. Ustadz Ahmad Susilo yang kami hormati, atas nama Majelis Ilmu Salsabila, kami haturkan terima kasih Ustadz telah berkenan menjadi narasumber hari ini dan berbagi ilmu yang insya Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, insya Allah. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat muslimah semuanya yang insya Allah disayang dan dirahmati Allah. Hari ini hari libur dan kami ucapkan selamat tahun baru Muharram. Insya Allah semakin meningkat iman kita, semakin jadikan indah iman Islam di hati kita, dan insya Allah kita selalu diberikan kesempatan untuk melaksanakan semua yang terbaik ibadah dari Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Uti-uti yang dirahmati Allah, setiap muslim pasti mempunyai cita-cita untuk menjadi penghuni surga. Apalagi ketika akan masuk surga tanpa melalui proses hisab atau dihitung dulu. Ada beberapa golongan manusia yang masuk surga tanpa dihisab, yaitu adalah orang-orang yang sabar. Dan di antara akhlak terpuji seorang muslim adalah sabar dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan juga sabar dalam menerima semua karunia Allah, baik yang berupa nikmat maupun musibah. Namun, kenyataannya dalam sehari-hari tidaklah mudah untuk mengaplikasikan rasa sabar ini. Namun insya Allah, melalui kajian dari Ustadz Ahmad Susilo pagi ini, kita akan dapat belajar untuk menjadi hamba-hamba Allah yang lebih sabar, dan menjadi motivasi bagi kita insya Allah untuk meraih menjadi penghuni surga kelak. Amin, amin, rabbal alamin. Demikian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jazakillahi khairan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah Majelis Taklim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya. Kita senantiasa terjaga istiqomah di atas iman dan takwanya. Dan insya Allah semoga kita mampu sabar. Sabar dalam menghadapi apapun yang Allah tetapkan bagi kita. Apakah itu sabar ketika kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sabar ketika mendapatkan ujian-ujian dari Allah, musibah, baik itu yang baik atau yang buruk. Kalau kita mampu mengimplementasikan sabar kita, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan surga. Bahkan Allah berikan kepada kita, siapa yang mampu bersabar dengan sempurna, akan dipertemukan, dikumpulkan di dalam surganya Allah, bersama dengan keluarganya. Bisa berjumpa dengan nenek moyang kita yang kita belum pernah bertemu dengan mereka. Berkumpul dengan pasangan kita dan keluarga kita. Bahkan Allah berjanji dipersatukan di dalam surga dengan seluruh keluarga kita, anak keturunan kita. Subhanallah. Janji yang sangat mulia dari Allah. Apakah kita mampu memenuhi janji Allah itu? Kalau kita sabar, insya Allah. Untuk itu, saudaraku sekalian, hari ini kita akan membahas suatu kajian dengan tema sabar, jalan kita menuju surga. Jalan menuju surga banyak. Akan tetapi hari ini kita khususkan pembahasan tentang sabar. Karena sabar itu berat, Ibu jamaah sekalian.
Berat luar biasa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebelum saya uraikan tentang sabar jalan menuju surga, Afwan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu sekalian. Di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita ketika kita minta pertolongan harus dengan sabar dan sholat. Harus dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah ayat 45. Juga Allah perintahkan khusus kepada orang beriman. Masih di surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang akan saya tanya adalah, ada perintah minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Menurut ibu jamaah sekalian, mana yang lebih utama? Sholat atau sabar? Silakan jawab. Mungkin ada yang menjawab sabar Ustaz, ada yang menjawab sholat Ustaz. Sholat lebih utama dari sabar. Ada pula yang berkata, Ustaz, saya lihat ada orang sabar banget hidupnya, tapi nggak sholat. Ada pula orang yang sholat Ustaz, tapi nggak sabaran. Mana yang lebih baik? Yang sholat tapi nggak sabaran, yang nggak sholat tapi sabar. Pertanyaan ini akan sulit dijawab kalau kita tidak memiliki ilmu. Tapi akan jelas terjawab jika kita punya ilmu. Manakah yang lebih utama dari sabar dan sholat itu? Saya akan buka dengan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari. Hadis yang cukup panjang. Saya bacakan saja di bagian tengah-tengah sampai akhir. Rasulullah SAW bersabda, As-salatu nurun. Salatmu itu cahaya bagimu. Was-sadaqatu burhanun. Sadaqah itu bukti ketaatanmu. Was-sabru diyaun. Sabarmu itu sinar bagimu. Salat cahaya, sedekah bukti ketaatan, sabar adalah sinar. Pertanyaan saya kembali kepada ibu jamaah sekalian. Menurut ibu, mana yang lebih utama, cahaya atau sinar? Maaf, saya kepengin tahu jawaban ibu. Monggo yang mau jawab dibuka, di mute-nya dibuka, kemudian silahkan jawab. Monggo ibu, ada dialog di antara kita. Monggo, menurut ibu, mana yang lebih kuat, sabar atau sholat? Sabar Ustaz. Aku sholat. Sholat. Oh, ada yang jawab sholat, ada yang jawab. Nggak apa-apa, jawaban ini beragam, nggak apa-apa. Nanti kita akan tunjukkan Insya Allah sabar. Sholat dulu. Menurut saya dua-duanya penting. Sabar dan cahaya. Kedua-duanya baik, kedua-duanya utama, tapi di harus antara pilih. keduanya pasti ada yang lebih baik. Sama-sama baik. Katakanlah dalam bahasa kita itu ada good, ada baik, ada better, ada lebih baik. Nah, mana kita mau pilih yang better atau yang good? Dua-duanya baik, tapi ada yang kedudukannya lebih tinggi. Ada yang menjawab sabar, ada yang menjawab sholat. Pertanyaan berikutnya, menurut ibu, cahaya atau sinar yang lebih utama, Bu? Sinar. Cahaya. Cahaya. Jadi menurut saya sholat lebih penting. Sholat Cahaya. lebih penting, nggak apa-apa. Baik, yang jawab sholat lebih penting, saya ingin tahu alasannya apa, Bu? Yang karena kalau biasanya kita sholat, biasanya kita menjadi tenang, sabar. Kemudian Oh, sabar. Ibu Iya. yakin setiap orang sholat masih sabar? Yakin. ya insya Allah karena kan ya. kita ingat Allah biasa Baik. kalau dengan sholat. Tapi pada kenyataannya ada nggak orang rajin sholat tapi nggak sabaran? Ada banyak. Ada banyak. Baik, cukup. Yang menjawab sabar lebih baik dari sholat. Saya ingin tahu alasannya apa. Monggo. Karena di Al-Quran disebutkan sholat dulu baru sabar. Sholat dulu. Jadi kalau yang disebutkan sholat dulu baru sabar, lebih utama mana? Sholat. Sholat. Al-Quran menyebut sabar dulu baru sholat loh Ibu. Ya sabar itu bisa menjadikan sholat kita. Sabar lebih menahan, bisa lebih menahan diri. Oke, baik. Karena untuk mengerjakan sholat itu juga butuh kesabaran, Butuh Ustaz. Sabar, kesabaran. bisa nahan. Baik. Lalu pertanyaan saya tadi, mana yang lebih utama, sinar atau cahaya? Ada yang jawab cahaya. Kenapa Ibu jawab Sinar. cahaya lebih utama dari sinar? Saya sinar. Lalu ada yang jawab tadi, sinar lebih utama dari cahaya, Ustaz. Kenapa Ibu jawab sinar lebih utama dari cahaya? Kalau sinar itu lebih Sinar itu memancar. dari jauh sudah Dari jauh sudah kelihatan. Jauh udah Kalau kelihatan. cahaya
Ini Kalau kayak lagi ada sekolah satu gitu ya. sumbernya sinar Lagi. itu cahaya Jawabannya bukan Pak Ustaz? ini nih. A atau B ya, B atau A ya. Nanti kalau Sumbernya kita ujian sumbernya beneran, sinar. tiba-tiba jawabannya benar, yes. Kalau Yes, kita sabar. aduh. Baik, Afwan Ibu, saya adakan ini agar kita lebih hidup lagi, seperti ada komunikasi insya Allah. Ya. Begini, saya buatkan ilustrasi. Jika Ibu lihat di surat Al-Baqarah, ayat 45, kita disuruh Allah apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perintahkanlah, mintalah kamu tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Sabar disebut lebih dulu. Lalu kata Allah, fa innaha lakabiratun. Sholat itu berat banget. Ila 'alal khusyin. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi sholat itu sepertinya lebih berat daripada sabar menurut ayat ini. Tapi kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah, surat sama, ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil Allah khusus orang beriman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar disebutkan lebih dulu. Dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maaf, bukan innallaha ma'al musallin. Allah bersama orang sholat. Enggak. Tapi bersama orang sabar. Nah, untuk itu kita wajib memahami makna sabar sesungguhnya itu apa. Sehingga apa? Kita bisa memaknai sabar dengan baik, bisa menjalankan sabar dengan baik. Dengan itulah bisa meraih surga. Kalau kita nggak memahami sabar dengan baik, nanti banyak orang alasan. Sabar dalam bahasa Arab cuma 3 huruf, shod, ba, ro. Dalam bahasa Indonesia 5 huruf, S-A-B-A-R. Artinya satu ini kata pendek, sangat mudah diucapkan, tapi maaf betapa berat di dalam implementasi peramalan. Kalau kita memahami sabar yang sebenarnya. Maka kalau tadi Ibu menjawab, sabar itu lebih utama, itu yang paling tepat. Karena Allah bersama orang sabar, nanti akan ada ayat dan hadis. Ternyata orang sabar pasti sholat. Orang sholat belum tentu bisa sabar. Orang sabar pasti sholat. Orang sholat belum tentu sabar. Ustadz, ada orang sabar banget tapi nggak sholat. Berarti sabarnya bukan sabar sesuai keinginan Allah. Karena sabar bukan menurut kita. Kalau sabar menurut kita, orang berkata, Ustadz, saya udah sabar banget ngadepin dia. Tahunan Ustadz, sampai 10 tahun lebih. Tapi sabar saya udah ada batasnya Ustadz. Udah nggak bisa sabar lagi ngadepin dia. Ah, berarti Anda belum sabar. Kenapa? Sabar itu tanpa batas. Sabar itu terus-menerus. Sepanjang hidup. Kalau dikatakan sabar itu ada batasnya, betul. Batas kesabaran itu adalah saat Anda dicabut nyawanya. Sakratul maut, itulah kesabaran terakhir kita. Sepanjang hidup, nggak ada batas kesabaran. Karena sepanjang hidup kita harus menjalani sabar. Kemudian diibaratkan oleh Rasulullah, sholat itu cahaya. Sedangkan sabar itu sinar. Tadi yang menjawab cahaya lebih utama dari sinar. Ada yang menjawab sinar lebih utama daripada cahaya. Saya buatkan ilustrasi. Jika Ibu sekarang berada di dalam ruangan, kalau ruangan Ibu tertutup rapat, nggak ada jendela, nggak ada kaca, nggak ada cahaya masuk, kira-kira Ibu butuh apa? Butuh lampu. Sebagai apa? Penerang. Sehingga ada cahaya. Kita bisa melihat. Bayangkan Ibu di dalam ruangan, tetapi semuanya ruangan itu terbuka dengan kaca, bahkan tanpa kaca. Butuh lampu? Tidak perlu. Kenapa? Ada cahaya masuk. Maka adanya cahaya itu sumbernya apa? Sinar matahari. Sinar matahari itu sumber Ibu. Tanpa ada sinar nggak mungkin ada cahaya. Tanpa ada sabar nggak mungkin akan ada sholat. Tapi ada sholat tidak dilandasi dengan sabar, nggak ada gunanya sholatnya. Bukankah ada ayat-ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim. Orang sholat asal sholat, sholatnya malas-malasan. Sholatnya lale, dia sholat tapi perbuatan di luar sholatnya nggak sesuai dengan perintah Allah. Berarti orang ini sholat tanpa landasan sabar.
Untuk itu, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, saya akan uraikan tentang sabar. Sabar ini ada dalam 2 kategori. Yang pertama adalah sabarin syakur, sabar dalam rangka bersyukur. Yang kedua adalah sabrun jamil, sabar yang baik, sabar yang indah. Nah, sabar bersyukur itu dalam rangka apa? Sabar indah itu dalam rangka apa? Kita akan uraikan, Ibu. Mari kita buka surat Ibrahim, surat 14 ayat 5. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 5. Walaqad arsalna Musa biayatina. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami, tanda-tanda besar kebesaran Allah, ciptaan Allah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah sudah dibawakan. Dan itulah para nabi dan rasul. Tugasnya menyampaikan, membawa ayat-ayat Allah, mengingatkan, dan seterusnya. An akhrij qaumaka minadz dzulumati ilan nur. Tiap nabi diperintahkan mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan itu adalah kekufuran, keingkaran, kemalasan. Cahaya itu adalah kesabaran, kesabaran dalam mentaati Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan perintah para nabi dan rasul kepada kaumnya adalah peringatkanlah kaummu itu dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat-ayat Allah, ketetapan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Ibu, sabar dan syukur digandeng. Itulah yang disebut sabarin syakur. Sabar dalam rangka bersyukur. Kita akan uraikan. Apakah yang dimaksud sabar dalam rangka bersyukur? Maaf Ibu, saya akan berdialog lagi. Tadi di ujung ayat ada kata-kata wa dzakirhum bi ayyamillah. Peringatkanlah mereka dengan ayat, dengan hari-hari Allah. Peringatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Monggo dibuka lagi mikrofonnya. Apa sih menurut Ibu yang dimaksud hari-hari Allah? Monggo kita diskusi kembali. Silakan yang mau menjawab. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Zikir. Zikir. Ada lagi yang lain menyebut? Bersyukur. Bersyukur. Hari-hari Allah. Hari itu ada berapa, Bu? Hari-hari dalam berpuasa. Oke, hari-hari itu ada berapa, Bu? 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabat, Ahad. Ahad. Ahad itu nomor 1. Kalau di kita itu Ahad nomor 3. Ahad itu 1. Maka sesuai dengan nama hari. Hari pertama, Ahad. Hari kedua, Selasa. Hari ketiga, apa itu hari ketiga? Ahad. Ahad itu 1. Isnain. Isnain itu 2. Hari Senin. Sulasa. Salasa 3. Sulasa. Hari ketiga. Rebo. Ruba'a. Rob arba'a. Hari keempat. Khamis. 5. Khamsah. Hari kelima. Jadi yang benar itu Bu, Ahad, Isnain, Sulasa, Arba', Khamsah. Lalu Jum'ah, kenapa tidak hari ke-6? Karena Jum'ah itu hari jami, berkumpul. Itulah hari manusia berkumpul. Hari rayanya umat Islam setiap pekan, Jum'ah berkumpul. Maka hari terakhir, hari ke-Sabat, Sab'ah, hari ke-7, Sabat. Itulah nama-nama hari. Hari-hari itu milik siapa, Bu? Allah. Allah. Dari Ahad sampai Senin milik siapa, Bu? Allah. Apa maksudnya? Baik, saya buatkan contoh. Andai kata ibu itu seorang karyawan. Karyawan itu bekerja dari hari apa? Senin sampai Jumat. Kadang-kadang ada yang sampai Sabtu. Rata-rata sekarang cuma 5. Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat, pukul 7:30 sampai pukul 4:30, apa yang ibu lakukan sebagai pekerja? Bekerja. Saat itu hak siapa, Bu? Hak perusahaan. Bolehkah ibu berbuat sesuka ibu? Tidak. Harus sesuai aturan perusahaan.
Jika ibu di hari dari Senin sampai Jumat berbuat suka-suka ibu, diapain oleh perusahaan? Dipecat. Sekarang Sabtu dan Ahad harinya siapa? Harinya ibu. Maksudnya apa? Perusahaan nggak punya hak. Hari libur bebas. Betul begitu Ibu? Oke. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Tadi akan ada yang jawabkan, zikir, puasa, ini. Sekarang setelah saya ilustrasikan tadi, apa menurut Ibu yang dimaksud hari-hari Allah? Monggo dijawab. Seluruh hari. Seluruh hari. Seluruh hari milik Allah. Haknya siapa? Berarti kita punya hak nggak dalam hari-hari itu? Tidak. Tidak. Berarti setiap hari kita harus apa? Melaksanakan Harus mengingat Allah. Beribadah mengingat Allah. Subhanallah. Sudahkah kita melaksanakan itu? Bukankah di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 6, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ustadz, masa sehari-hari ibadah terus? Betul. Maaf, sering umat Islam menyangka ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, sedekah. Bukan hanya itu ibadah. 10 kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ibadah, Ibu. Kalau sesuai dengan aturan. Orang kafir makan, orang Islam juga makan. Di mana bedanya? Orang Islam makan bisa bernilai ibadah. Jika makan yang dimakan makanan halal, cara nyarinya dengan cara yang halal, makan dengan tangan kanan, membaca bismillah, selesai makan bersyukur, minimal baca alhamdulillah, makan jadi ibadah. Mau tidur, tidur orang kafir tidur, penjahat tidur, orang Islam tidur. Mana bedanya orang Islam tidur bisa bernilai ibadah. Mau tidur baca doa, silakan baca ayat Al-Quran, semisal ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca doa, Bismika Allahumma ayya wa amut, Anda tidur 5 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, maka bangun tidur, baca doa lagi, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Anda baca surat misalkan semisal Ali Imran di 10 ayat terakhir, monggo 6 jam Anda tidur ibadah. Anda bekerja dari 7:30 sampai 4:30. Niatkan karena Allah. Keluar rumah baca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Naik kendaraan berdoa. Sepanjang jalan kita ingat Allah. Di saat lagi bekerja sibuk, jangan lupakan perintah Allah, panggilan Allah untuk sholat. Anda jujur dalam bekerja. 8 jam Anda ibadah. Anda mau maaf, buang air kecil, buang air besar. Sampai berhubungan suami istri. Itu bernilai ibadah. Jika kita niatkan segala sesuatu dengan karena ikhlas. Itu ibadah, Ibu. 24 jam. Makanya di dalam hidup kita 24 jam itu harus rela diatur oleh Allah. Sebab hari-hari kita milik Allah. Itulah yang disebut sabar dalam rangka bersyukur. Sobarin syakur. Apa itu sobarin syakur? Sabar dalam menjalankan hidup dalam rangka ibadah kepada Allah. Apa sih ibadah itu? Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, sesuai dengan aturan, syariat, hukum-hukum Allah. Itu namanya sobarin syakur. Kita sholat sesuai dengan aturan hukum Allah, ketetapan Rasul. Kita puasa sesuai dengan hukum syariat Allah, ketetapan Rasul. Kita haji semuanya. Maka jika kita lakukan semuanya dengan baik, Anda sabar dalam menjalankan perintah. Maka orang yang sholatnya benar, sesuai dengan aturan Allah, Allah janji, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholatmu mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ada sejarahnya orang yang sholatnya benar karena kesabaran jahat di luar sholat. Gak sabar di luar sholat. Gak mungkin. Kenapa ada orang sholat tetapi gak benar di luar sholat? Anda sholatnya belum dengan landasan sabar. Itulah dia. Meninggalkan larangan, segala yang dilarang.
dilarang berbuat maksiat, dilarang menyakiti orang, dilarang mengambil harta orang, dilarang meninggalkan ibadah, dilarang mencuri, dilarang memukul, dilarang. Maka larangan itu wajib dijauhi. Siapa yang menjauhi larangan sedang ibadah. Dengan apa dia menjauhi larangan? Kesabaran. Anda nggak sabar, nggak bisa menjauhi larangan. Kenapa banyak para koruptor, padahal ibadahnya rajin, sholatnya iya, hajinya iya, umroh tiap tahun, nggak sabar dalam meninggalkan larangan. Allah katakan jangan ngambil hak orang, ambil hak rakyat, diambil juga. Anda nggak sabar dalam menjauhi larangan, maka nggak sempurna sobarin syakur Anda. Satu jawaban kita dapatkan. Apa itu sobarin syakur? Sabar dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita. Coba Ibu buka surat 76. Surat 76. Ayatnya ayat 1 sampai ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal ata 'alal insan hinum minad dakhr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia suatu saat, suatu masa di mana manusia itu belum bisa disebut apa-apa? Maksudnya adalah, hei manusia, bukankah dulunya kamu nggak ada? Kalau tidak ada, berarti nggak bisa disebut apa-apa, Ibu. Oh, nggak ada kok. Mau disebut apa? Nggak ada. Kita kan dulunya nggak ada. Orang tua kita dulunya nggak ada. Tiap makhluk dulunya nggak ada. Adam dan Hawa dulunya juga tidak ada. Nah, akan tetapi kita, anak keturunannya Adam, Allah ciptakan dari apa? Di ayat yang kedua. Walaqad khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Dan sungguh, Allah telah menciptakan manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah dari sperma manusia laki-laki. Amsyaj, bertemu dengan sel telur, dicampur dengan sel telur. Bertemulah sperma dengan sel telur, jadilah zigot, tersimpan dalam rahim ibu kita, jadilah kita. Untuk apa Allah ciptakan kita sempurna seperti itu? Nabtalihi, Allah hendak menguji kita. Apa ujian pokok, Ibu? Allah uji kita dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ini tujuan Allah ciptakan kita. Ibadah, sabar jalankan perintah, sabar ninggalkan larangan. Ini tadi yang Allah ciptakan kita untuk ibadah. Nabtalihi. Oleh karena itu, faja'alnahu sami'an basira. Makhluk yang diberi pendengaran dan penglihatan oleh Allah cuma satu, manusia. Binatang punya mata, nggak dikasih penglihatan. Binatang punya telinga, nggak dikasih pendengaran. Apa bedanya? Telinga dan mata itu hanya untuk melihat dan mendengar. Tapi kalau manusia dikasih pendengaran, indera, sehingga dengan penglihatan dan pendengaran mampu membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana perintah, mana larangan, mana hukum syar'i, mana abal-abal. Apakah binatang tahu itu? Nggak tahu baik buruk. Hanya manusia. Kenapa manusia sudah dikasih penglihatan dan pendengaran? Kok masih saja mengerjakan yang buruk? Berarti melanggar perintah Allah. Larangannya dilanggar. Kenapa manusia sudah tahu baik nggak dijalankan? Berarti tidak menjalankan perintah Allah. Padahal sadar sholat itu untuk kebaikan. Ibadah itu, puasa itu, haji itu, saum itu, sholat untuk kebaikan. Baca Quran, mencari ilmu agama untuk kebaikan. Berdoa dalam seluruh urusan untuk kebaikan. Tapi kenapa nggak dijalankan? Anda dikasih pendengaran penglihatan, nggak dipakai. Sudah tahu yang namanya mencuri itu dosa haram, resikonya neraka. Sudah tahu mengambil hak orang, berzina, bermaksiat itu haram, dosa. Itu adalah larangan. Kenapa dilanggar? Anda diberi mata dan telinga, nggak dipakai. Sehingga nggak tahu digunakan dengan baik. Karena tertutup dengan hawa nafsu. Itulah sabar dalam urusan perintah. Makanya manusia diciptakan Allah, pasti Allah kasih petunjuk. Di ayat yang ketiganya. Inna hadaina husabil. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada manusia itu petunjuk jalan lurus. Imma syakiran, ada yang bersyukur, lurus
jalannya karena disertai dengan sabar tadi. Sabarin syakur. Wa imma kafur. Ada yang ingkar, yang kufur. Nggak mau bersyukur, bengkok terus jalannya. Terserah Anda. Inilah Ibu, bahwasanya kita diciptakan Allah itu untuk kita senantiasa bersabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah. Itu kan semuanya hukum. Saya tunjukkan kepada Ibu dalil dalam Al-Quran yang lain bahwa kita diperintahkan untuk sabar ketika menjalankan hukum Allah. Berarti menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti hukum dan syariat. Mari kita buka surat Al-Insan, surat 76. Tadi sudah saya bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sekarang Ibu lanjutkan ke ayat 23. Sampai ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna sesungguhnya nahnu kami, yakni Allah, nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran berangsur-angsur. Karena Al-Quran itu di situ ada perintah, ada larangan, gak segel jebret turun semenda, berangsur-angsur. Tapi kita sekarang sudah mendapatkan 30 juz. Ada perintah di sana, ada larangan, ada syariat, aturan, hukum-hukum. Allah sudah turunkan. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad? Dan tentu kepada kita umatnya. Perhatikan baik-baik ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Allah ciptakan kita untuk ibadah. Apa itu ibadah? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wala tuti minhum azima. Kamu jangan ikut orang yang suka berdosa. Au kafuro. Apalagi orang kafir. Jangan diikuti. Kita ini Islam. Islam itu sabar menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Salsabila kan kapasitasnya 100. Dengan cara apa kita mampu melakukan itu? Ingat Allah terus. Maka di ayat 25 dikatakan, Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Kapanpun Anda ingat Allah, pagi atau petang, saatnya diperintah ibadah, sholat, lakukan. Anda sibuk dengan dunia, dipanggil Allah, lakukan. Itu ciri orang sabar. Saatnya diperintah untuk cari nafkah, cari nafkah. Dengan cara jujur dan benar. Itu namanya orang yang sabar. Berarti orang-orang yang sabar itu, insya Allah, Ibu. Kalau sabar itu terus-menerus kita lakukan, itulah sabar yang dilakukan tanpa batas. Karena nggak ada batasnya. Kapan batas kesabaran? Jika Anda dicabut nyawanya, itu batas terakhir kesabaran. Coba kita buka lagi. Suratnya surat Az-Zumar, surat 39. Allah buktikan, ibadah itu tanpa batas. Maksudnya apa? Terus-menerus ibadah sampai kematian. Kalau sudah mati, baru berhenti ibadah. Surat 39, Az-Zumar, ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Rabb. Bertakwa kamu kepada Allah. Orang takwa pasti ibadah. Lilladzina asanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang di dunia senantiasa berbuat baik, Allah akan balas kebaikan. Dunia kebaikan, akhirat kebaikan. Bukankah itu doa sapu jagat kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Kan kita minta kebaikan. Siapa yang ingin diberi kebaikan? Sabar. Allah katakan, lilladzina asanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang senantiasa sabar di dunia pasti berbuat baik di dunia. Allah akan berikan kebaikan. Wa ardullahu wasi'. Bumi Allah luas. Anda dipersilakan Allah cari karunia Allah dimanapun, terserah Anda. Di negeri Anda, ke luar negeri, kemanapun, cari karunia Allah luas. Tapi ingat, sabar. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar sajalah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala tanpa batas. Allah berikan balasan sabar tanpa batas.
jika kita beribadah terus-menerus tanpa batas. Maksudnya tanpa batas adalah terus-menerus sepanjang hidup. Batasnya adalah sampai ajal menjemput, baru habis kesabaran kita. Monggo Ibu buka surat Al-Hijr, surat 15. Ayatnya ayat 98 dan 99. Dua ayat terakhir. Surat 15, surat Al-Hijr, ayat 98 dan ayat 99. Allah berfirman, Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu, ingatlah Allah, berzikirlah kamu dengan memuji nama Allah dan dengan senantiasa menyucikan nama Allah. Memuji namanya, menyucikan namanya. Wa qum minas sajidin. Kamu harus selalu jadi orang yang sujud. Maksudnya sujud dan tunduk ibadah kepada Allah. Salat dan tunduk kepada Allah bukan cuma gerakan saja. Maka kapan Allah perintahkan kita ibadah? Coba Ibu perhatikan baik-baik ayat terakhir, ayat 99. Wa'bud rabbaka. Tetaplah kamu beribadah, sembahlah Allah Rabbmu. Terus sepanjang hidup, hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang kepadamu yang kamu yakini. Apa itu yang Ibu yakini? Ajal, kematian. Jadi kapan kita ibadah Ibu? Sepanjang kita hidup. Kapan kita nggak ibadah lagi? Kalau Anda sudah datang ajal kematian. Kalau gitu sabar itu kapan? Tanpa batas sampai Anda mati. Maka orang-orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti Anda bukan calon penghuni surga. Karena Anda membatasi diri. Sedang Allah katakan sabar itu tanpa batas. Maka tadi di surat 39 ayat 10, pahala orang yang sabar tanpa batas. Pahala orang yang sabar tanpa batas. Maka Bapak Ibu, yang paling utama kita harus sabar itu diawali dari ibadah sholat kita. Karena ibadah yang paling berat itu sholat loh Ibu. Betul. Kenapa? Puasa Ramadan setahun sekali, rame-rame, gampang. Haji seumur hidup sekali, enak, gampang. Bagi orang yang kaya, gampang. Meskipun banyak pula yang nggak mau sholat. Zakat bagi orang yang kaya saja. Kalau nggak kaya, nggak usah zakat. Gampang. Maaf, sholat nggak kaya, nggak miskin, nggak tua, nggak muda, nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak sehat, nggak sakit, sepanjang hanya hidup, akal masih ada, sholat itu terus menerus. Maka kesabaran yang paling utama pada kita itu sabar dalam menjalankan sholat. Maka ini yang Allah perintahkan. Sabar terus menerus. Tanpa sabar nggak bisa. Tadi ada ibu yang menjawab, sabar lebih utama. Kenapa? Tanpa sabar nggak sholat. Betul. Allah katakan itu. Ibu buka surat 20. Surat Toha. Surat Toha. Ayatnya ayat 132. Ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Keluarga kita tuh siapa sih? Kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang yang dekat dengan kita. Perintahkan. Perintah yang selalu diulang-ulang oleh Allah adalah sholat. Dipanggil tiap hari 5 kali. Hayya ala sholat, mari sholat. Hayya ala sholat, mari sholat. Sabar. Wastabir alaiha. Tetap kamu sabar di dalam menjalankannya. Sabar dalam memerintahkannya. Sabar ketika mengerjakan. Maaf Ibu. Saya akan buatkan contoh. Kita lagi reuni, ngobrol, asik. Ibu lagi lihat WA dan Instagram. Lagi chatting dengan teman-teman. Tiba-tiba dipanggil Allah. Hayya ala sholat. Tolong jawab jujur. Mana yang akan Ibu lakukan? Jawab panggilan Allah, segera tunaikan sholat, atau asik dengan WA dan chatting? Monggo teruskan jawaban masing-masing. Silakan. Orang sabar bagaimana? Ada panggilan Allah. Wong Ibu kerja dipanggil atasan saja nggak berani menunda. Kenapa banyak orang Islam dipanggil sholat kok banyak yang menunda? Anda belum sabar sepenuh hati. Maka orang yang sabar betul-betul dipanggil Allah, tinggalin tuh semua dunia. Kecil. Maka panggilan Allah itu selalu diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Pekerjaan, harta, kekayaan, kedudukan saat dipanggil Allah yang Maha Besar itu kecil. Silahkan Ibu kerja.
Ibu sebagai bawahan, atasan, lagi kerja kayak apa ibu, lagi sibuk kayak apa ibu kerjaan, dipanggil atasan, pasti akan tinggalkan itu kerjaan. Langsung, siapa? Ada perintah apa, Pak? Kamu sedang kerjain apa? Ini Pak belum selesai. Tinggalkan itu, saya minta ini duluan. Nurut Anda. Kenapa dipanggil Allah Anda malas? Belum disertai dengan kesabaran. Apalagi saat ibu nyuruh anak. Maaf, Bu. Kapan ibu paling berat nyuruh anak sholat? Biasanya sholat subuh. Berapa kali ibu bangunin sholat subuh untuk anak ibu sholat? Ya Allah, nak, subuh. Keluar kamar, masuk lagi, masih merem. Nak, subuh. Udah duduk, masih merem. Nak, subuh. Udah berdiri, masih nyender di tembok. Dibawa ke kamar mandi, diletakkan di depan kamar mandi. Masih juga malas. Kalau nggak sabar, ibu akan ngomong, terserah kamu deh nak. Males ibu nyuruh kamu, males amat sih. Marah tuh jadinya. Anda nggak sabar dalam menyuruh. Sabar. Allah yang perintah. Menjalankan sholat untuk kita butuh kesabaran. Mengajak keluarga sholat butuh kesabaran. Wastabir 'alaiha. Ingat kata Allah, la nas'aluka rizki. Allah nggak pernah minta rizki sama kamu. Nahnu narzuku, kami yang memberi rizki kepada kamu. Wal 'aqibatu littaqwa. Akibat terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Maka subhanallah, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Jika kita mampu betul-betul kesabaran yang sempurna dalam ibadah, semua urusan Allah akan berikan kebaikan. Kenapa yang lebih diutamakan adalah sholat? Jika sholat kita selalu kita kerjakan dengan baik, pasti diiringi dengan perbuatan baik, yang sholatnya benar, perbuatannya benar, ampunan selalu Allah berikan. Maka orang yang sholatnya benar, senantiasa setiap saat tanpa dosa. Karena Allah otomatis akan ampuni dosanya. Coba ibu buka surat Hud, surat 11, ayat ke-114. Allah berikan jaminan. Keburukan-keburukan, salah kita, dosa kita, dengan sholat dan kebaikan kita, digugurkan oleh Allah. Asal sholatnya benar tadi, dengan kesabaran. Coba perhatikan, surat 11, ayat yang ke-114. Wa aqimis shalah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat di kedua waktu tepi pagi, petang, siang, dan petang. Wa zulafam minal lail, dan sholat di awal malam. Semua ulama dalam tafsir sepakat, yang dimaksud dirikan sholat fardu yang 5 waktu. Tepi pagi, subuh, siang, zuhur, petang, asar, awal malam, maghrib, dan isya. Dan ingat, sholat itu harus dengan baik. Setelah sholat, kamu tetap berbuat baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Jika sholatmu baik dan perbuatannya baik, maka perbuatan-perbuatan baikmu yang diawali dengan sholat yang baik, lalu perbuatannya baik, menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Apakah kita mau diberi peringatan? Jika mau, ibadahlah dengan baik. Ibadahlah dengan baik. Inilah dia sabar dalam rangka ibadah. Sekarang saya akan uraikan yang kedua. Sabar yang kedua adalah sabar apa tadi, Bu? Sabrun jamil, sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabar dalam rangka kita menghadapi musibah. Apa musibah itu? Bisa musibah melalui harta kita, bisa musibah ketika kita diuji melalui fisik kita, bisa musibah ketika kita mendapatkan hinaan, celaan, dan omongan orang-orang yang benci dengan kita. Itulah musibah. Maka di saat menghadapi musibah itu apa yang harus kita lakukan? Sabar. Nggak sabar, Anda nggak kuat. Betul. Maka sabar seperti itu disebut sabarun jamil. Sabar yang indah. Coba Ibu buka. Surat Al-Ma'arij. Surat 70. Ayat ke-5. Allah perintahkan apa kita di sana? Kalau tadi surat 14 ayat 5,
sabarin syakur. Kalau di sini fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, sabar yang jamil, sabar yang indah. Contoh, boleh jadi ibu dihina orang. Boleh jadi ibu dicerca orang. Boleh jadi ibu disakiti orang. Siapa yang terbaik di sisi Allah? Yang mampu sabar mengendalikan diri ketika kena seperti itu. Termasuk sabar ketika menghadapi musibah-musibah yang lain yang buruk-buruk. Sabar. Kalau lagi nikmat pasti kita udah pada sabar semua. Yang buruk pun harus sabar. Dan ini yang paling utama. Artinya apa Ibu? Kesabaran jamil itu kesabaran di saat kita menghadapi musibah yang buruk. Kalau sabarin syakur ketika kita dikasih nikmat. Tetap ibadah kepada Allah. Gimana kalau cobaan yang buruk? Tetap kita harus punya sabrun jamil yang baik. Dan sabarin syakurnya tetap jalan. Jangan sampai ditinggalkan ibadah. Maka Rasulullah SAW Ibu, orang yang paling sabar ketika menghadapi hinaan dan celaan. Dihina, dicela, disakiti, didolimi, dipukul, wah subhanallah, dilempari kotoran. Rasul itu sabar, nggak pernah disuruh balas oleh Allah. Dan selalu sabar memaafkan. Hinaan, celaan, nggak usah didengar. Tinggalin aja kata Allah. Lihat surat Al-Muzammil. Surat 73. Ayat yang ke-10. Dan ini perintah Allah kepada kita. Bukan hanya kepada Rasul. Gimana kalau kita dihina, dicela? Allah katakan, wasbir ala ma yaqulun. Maka bersabarlah. Bersabarlah. Memang dalam kurung Muhammad. Perintah ini awalnya untuk Nabi Muhammad. Tapi kita membaca ayat ini berarti untuk kita yang sedang baca. Sabar atas apa yang mereka katakan. Mereka menghina kita, mencela. Udahlah, gak usah pakai. Ini pencemaran nama baik. Laporkan kepada HAM. Gak usah, Bu. Biarin aja. Allah yang menilai kita kok. Dicemarkan nama baik kita. Kalau kita baik di sisi Allah, tetap baik. Dipuji nama baik Anda jahat, buruk di sisi Allah, tetap buruk. Penilaian itu bukan dari manusia, dari Allah. Maka Rasulullah senantiasa sabar. Wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Nggak usah dipikirin, nggak usah dilayanin, nggak usah dihadepin. Daripada Anda emosi, tinggalin aja. Itu sabar ketika menghina, dapat hinaan dan celaan. Itu dia yang namanya sabar. Sabar, sabar, sabar. Karena apa? Sabar itu akan terus-menerus. Terus-menerus Allah tetapkan bagi kita. Ujian, musibah. Bukankah ujian-ujian itu akan kita alami sepanjang hidup? Allah cuma minta satu, sabar. Coba Ibu buka surat Ali Imran, surat 3. Ayatnya, ayat yang ke-186. Ali Imran 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Sungguh benar-benar kamu pasti akan diuji oleh Allah. Kadang Allah menguji kita melalui harta. Hartanya tadinya melimpah ruah, kaya, sukses, tiba-tiba bangkrut. Melalui pandemi setelah ini hampir 1,5 tahun. Banyak orang yang tadinya sukses usaha, kemudian gulung tikar. Banyak yang tadinya kaya, jadi miskin. Dan ini ujian dari Allah melalui harta. Kadang-kadang wa anfusikum, melalui jiwa-jiwa kamu. Diuji oleh Allah dengan tadinya sehat jadi sakit. Tadinya seger bugar tiba-tiba jadi loyo. Yang tadinya nikmat tiba-tiba dihantam dengan penderitaan secara fisik. Dihina, dipukul orang, disakiti orang. Seperti itulah ujian. Kadang-kadang harta enggak, fisik enggak, Allah uji melalui telinga. Pendengaran kita mendengar hinaan dan celaan, akhirnya sampai ke hati. Sakit hati kita melalui hinaan dan celaan. Maka Allah katakan, kalau nggak melalui fisik, kalau nggak melalui harta, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum dan wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Kadang-kadang Allah uji kamu melalui hinaan dan celaan yang banyak. Kamu dihina orang, kamu dicela orang, kamu senantiasa dihina dan dicela dan menyakitkan hati. Itu terjadi dan itu pasti.
Allah yang mengatakan itu. Apa yang Allah inginkan ketika kita menghadapi itu semua? Coba perhatikan Ibu di tengah-tengah ayat. Wa in tasbiru, jika kamu tetap bersabar. Sabar yang mana ini? Sabrun jamil. Sabar ketika mendapat cobaan. Sabar. Wa tattaqu, dan tetap bertakwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Kesabaranmu di dalam kamu mendapatkan musibah yang buruk-buruk dari Allah, melalui harta, melalui jiwa, melalui hinaan dan celaan, tetap kamu bersabar, itu yang paling utama. Dan ingat, landasan sabar dengan takwa, bukan cuma omongan. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sabar dan takwamu itu yang paling diutamakan, itu yang harusnya kamu kedepankan. Jangan suka emosi, jangan gampang membalas. Sudah sabar, maafkan. Ini keutamaan ketika dihina dan dicela. Sabar ketika menghadapi musibah apapun, melalui harta, kekurangan, jiwa, dan seterusnya. Karena ini bukan keinginan kita. Ini ketetapan Allah. Adakah di antara kita yang nggak pernah diuji dengan kesabaran? Dengan musibah, harta, kekayaan, fisik? Nggak mungkin, pasti. Silih berganti. Allah cuma perintahkan sabar. Maka siapa yang dapat kabar gembira? Orang yang mampu sabar ketika tertimpa musibah kesulitan. Coba Ibu buka kembali Al-Baqarah surat 2 155 sampai 157. Surat 2 surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Dan sungguh Allah pasti akan menguji kamu. Bisyai'in minal khauf wal ju', dengan ujian sedikit ketakutan, rasa lapar, kekurangan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa. Melalui pandemi banyak ujian dari Allah. Ada yang diuji melalui jiwanya, melalui hartanya, melalui dan beruji bermacam-macam. Allah cuma katakan, wa basyiri sabirin. Apapun ujian yang Allah berikan kepada kamu, melalui jiwa, melalui harta, melalui kekurangan, kesulitan, kemelaratan, kesusahan, baik harta, kekuatan, buah-buahan, bahan makanan, wa basyiri sabirin. Sampaikan kepada orang yang sabar. Allah katakan, yang dapat kabar gembira bagi orang sabar. Banyak orang sholat, tapi ketika diuji buruk nggak mampu. Ada orang sholat, tapi bunuh diri akibat diuji buruk. Ada orang sholat, diuji buruk, malah telanjang di jalanan umum. Kenapa? Karena nggak punya kesabaran dalam hal menghadapi musibah. Allah katakan, sabar. Allah kasih kabar gembira bagi orang sabar. Siapa orang sabar itu? Ketika musibah. Ayat 156 Allah katakan, alladzina idza, orang sabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar benar-benar adalah orang yang ketika kena musibah ucapannya cuma satu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, kami kepunyaan Allah. Baik jiwa kami, pasangan kami, anak kami, keluarga kami, orang tua kami, harta kami, baik itu harta di tabungan, harta berupa rumah, kendaraan, pangkat jabatan, kedudukan, bisnis, itu milik Allah. Nanti kembali kepada Allah, nggak kekal abadi di dunia. Maka sabar. Kalau kita mampu sabar, apa jaminan Allah Ibu? Di ayat yang 157, Subhanallah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah Rabb mereka. Apa itu salat? Penghormatan, dapat ampunan, dapat pahala melimpah ruah. Wa rahmah, dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Sabar ternyata Ibu. Jika kita mampu sabar yang seperti itu, insya Allah Allah berikan jaminan surga. Orang yang sabarnya sempurna, surga tanpa hisab.
Bahkan orang-orang yang bersabar meskipun nggak sempurna, katakanlah, pasti masuk surga meskipun harus dihisab. Allah berikan jaminan. Orang-orang yang sabar ketika menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sabar ketika dititipi harta, dia nggak pelit, dia selalu berbagi. Sabar ketika diuji oleh Allah dengan hinaan dan celaan, dia tetap sabar. Allah berikan janji, dikumpulkan di surga, reuni di surga, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak cucu, di surga. Siapa yang nggak ingin itu? Baik, Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah hadis, lalu saya tutup dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran. Hadisnya, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dari sahabat yang bernama Syuhaib bin Sinan. Ingat tadi, di awal sudah saya jelaskan, ada dua sahabat. Sabarin syakur, yakni sabar dalam rasa syukur, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ibadah. Kemudian sabrun jamil, sabar ketika menghadapi musibah-musibah, keburukan-keburukan, melalui apapun, harta, jiwa, melalui celaan, hinaan, sabar. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah, sabar. Dititipi harta oleh Allah, sabar. Kalau sabar ini kita lakukan, maka sifat sabar dengan syukur digandeng, Anda seorang mukmin yang sempurna. Maka Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Sungguh menakjubkan, mengagumkan orang-orang mukmin. Semua urusan dan perbuatan orang mukmin itu menjadi kebaikan, semua jadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terdapat pada siapapun. Sifat ini hanya ada milik orang mukmin. Apa itu? Satu, kata Rasulullah, fa in asabathu sarra'u syakara. Orang mukmin itu kalau ditimpa ditimpa kenikmatan, musibah yang sarra, yang baik, khairan, dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih sehat, syakara, selalu bersyukur, dia selalu taat menjalankan perintah Allah dan aturan Allah. Larangan Allah ditinggalkan. Ini sabar, sabrun jamil, sabrun syakur, selalu bersyukur. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, ditimpa musibah yang buruk, kesulitan, kesempitan, musibah-musibah, keburukan, dan seterusnya bertubi-tubi. Sobaro, sabrun jamil. Sabar dengan sabrun jamil. Fakana khairul lah. Maka syukur dan sabar itulah rahasia kebaikan mukmin. Semoga kita memiliki dua sifat itu. Maka kalau kita ingin memiliki dua sifat itu, mari kita buktikan dengan rangkaian ayat Allah ini. Yang insya Allah jika kita mampu mengamalkan ini, Anda reuni di surga dengan keluarga besar. Saya tutup dengan rangkaian ayat Al-Quran, yakni surat Ar-Ra'd. Silakan Ibu buka surat 13, surat Ar-Ra'd. Ayatnya dari ayat 22 sampai ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar. Sabar itu karena mengharapkan keridhaan Allah. Sabar itu bukan karena makhluk. Sabar itu bukan karena ingin dapat dunia. Sabar itu bukan karena ingin dapat pujian. Tidak. Sabar Anda dalam sholat, dalam ibadah, meninggalkan larangan, mengikuti syariat. Sabar ketika menghadapi musibah, sekecil sampai sebesar apapun. Satu yang diharapkan. Karena mengharap ridho Allah. Mengharapkan surganya Allah. Bagaimana caranya? Aqamus shalah. Sabar itu tetap mendirikan sholat. Ini dia ayat, Ibu. Orang sabar pasti sholat. Nggak pakai sabar, nggak bisa sholat. Kalau sholat tidak dilandasi dengan sabar, sholatnya nggak ada gunanya. Fawailul lil musallin. Berarti betul sabar itu lebih utama. Sabar itu mencakup semuanya. Maka dikatakan tadi oleh Rasul, sabar itu sinar, sholat itu cahaya. Sinar itu pusatnya, Bu. Nggak ada sinar, nggak bakal ada cahaya. Ada cahaya, ketika sinarnya nggak ada, hilang nanti cahaya. Seperti itulah gambaran sholat dengan cahaya, dengan sabar. Maka Allah katakan, sabar itu utama, yang paling utama, sholat. Dari tadi kita sudah sebutkan keutamaan sholat. Awalnya itu sholat yang paling utama. Sabar dalam ibadah itu yang paling utama sholat. Seperti yang sudah sampaikan. Perintahkan keluargamu, anakmu, dirimu untuk sholat. Dan sabar. Sholat yang paling utama. Kemudian, orang sabar itu, kalau sholat yang benar, kalau dikasih rizki, dia bersyukur. Dengan cara apa?
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang sabar itu nggak bakal pelit, Ibu. Kalau dititipi harta, dia berbagi, dia infakkan. Allah nggak minta bagian, nggak minta banyak. Sebagian mimma razaqnakum, sebagian yang Allah rizkikan kepada kamu, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sabar itu adalah orang yang ketika dihina orang, dicela orang, ditimpa musibah, ketika dia disakiti orang, menolak kejahatan orang dengan yang lebih baik. Kalau mampu Anda lakukan ini, sabar menyeluruh di dalam menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sabar ketika mendapatkan ujian musibah-musibah keburukan seberat apapun, baik dari Allah atau melalui hinaan dan celaan manusia, kalau kamu mampu sabar, malah Allah katakan, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat tempat kesudahan yang paling baik. Apa tempat kesudahan yang baik itu? Lihat ayat ke-23, Ibu. Jannatu Aden. Allah menyediakan untuk mereka nanti surga-surga Aden. Yadkhulunaha. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga itu. Dengan siapa? Waman solaha. Allah masukkan dengan orang-orang yang saleh. Orang yang soleh. Dari golongan yang mana? Min abaihim. Dari nenek moyang mereka. Orang tua mereka. Wa azwajihim. Pasangan-pasangan mereka. Berarti suami dan istri-istri ketemu di surga. Wa dzurriyyatihim. Dan anak cucu mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat memasuki pintu-pintu surga dari segala pintu surga. Apa yang diucapkan oleh malaikat kepada penghuni surga? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera atasmu wahai para penghuni surga. Kamu meraih surga dengan nikmat ini karena kesabaranmu. Fa ni'ma uqbad dar. Maka surga itu adalah tempat ketinggal yang penuh dengan kenikmatan. Tempat yang paling nikmat, gak ada bandingannya. Dunia gak ada apa-apa. Surga nanti di yaumil akhir. Itulah sabar, jalan menuju surga. Wallahu a'lam. Demikian Ibu jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Dan telah masuk waktu siang, sebentar lagi duhur. Untuk itu, sisa waktu ini kita adakan untuk bertanya jawab. Saya kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khair Ustaz Ahmad Susilo telah mengajak kami semua untuk mengkaji ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sabar, sehingga kami lebih memahami esensi sabar. Dan Masya Allah, begitu luar biasa pahala yang dijanjikan Allah untuk terhadap hamba-Nya yang sabar ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk untuk menjalankan hari-hari Allah dengan sabar, baik dalam menjalankan semua syariahnya, meninggalkan kemaksiatan, dan juga seperti Ustaz selalu ingatkan, sabar dalam menerima ujian baik yang berbentuk nikmat maupun dalam berbentuk keburukan. Mudah-mudahan kita semua dibimbing untuk istiqomah dan tetap sabar dalam menjalankan seluruh ibadah yang terbaik kita hingga ajal menjemput. Masya Allah Ustadz, mudah-mudahan kita semua ingin semua disambut oleh para malaikat. Amin, Ibu, semoga dikumpulkan dalam surga insya Allah. Amin, dan kita semua berkumpul kembali dalam jannahnya. Amin, amin. Baik, Uti, silakan yang mau tanya, kita manfaatkan waktu. Terima kasih. Saya malah mau nanya. Silakan Uti Hani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, tadi tentang sabar. Kalau kita dizolimi orang, terus kemudian kita sabar kan, terus kita maafkan, itu kan yang terbaik. Nah, tapi terus kita ridho sama semua ketentuan Allah. Terus tapi di situ kita masih punya pikiran begini, ini kan keterlaluan sekali orang-orang ini gitu ya. Terus kita berpikir, ya Allah, tolong dibalas kejahatan mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Masih boleh nggak seperti itu? Maksudnya kita sabar, tapi kita masih berpikir gitu. Masih gimana Pak Ustadz? Kalau dikatakan masih boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi resikonya pada Ibu. Tapi bukan sabar kalau itu. Masih begitu, berarti Ibu bukan sabar. Kenapa? Masih mengharapkan orang lain celaka. Sabar itu menginginkan orang lain tidak celaka, Bu.
Tapi gimana Ustaz, dia udah keterlaluan. Maaf Ibu, saya tanya. Ibu pernah nggak disakiti seperti Rasul disakiti? Saya yakin jawaban Ibu nggak pernah. Rasul itu bukan cuma diuji melalui harta benda, melalui kematian anak, suami, istri, keluarga, dan seterusnya. Rasul itu yang paling banyak berat adalah celaan, hinaan. Didolimi. Pernah Rasul lagi sholat, sujud Bu, diletakkan kontoran unta satu lambung yang disembelih 2 hari lalu, sudah bau busuk, diletakkan di punggung. Rasul balas? Enggak. Rasul angkat tangan, ya Allah, ampuni kaumku, mereka orang dolim. Ya Allah, berikan petunjuk mereka orang yang sesat. Itu kan Rasul Ustaz, betul. Tapi kita pun diperintah Allah mampu. Meskipun nggak mungkin 100% kayak Rasul. Minimal jangan kita mendoakan buruk, Ibu. Nggak ada baiknya. Ibu nanti nggak dapat apa-apa. Udah Ibu disakiti, udah sahabat, nggak dapat pahala. Rugi apa enggak? Jadi memang ini sekali lagi pilihan. Saya tunjukkan kepada Ibu rangkaian ayat tentang kasus yang apabila Ibu tanyakan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Coba Ibu buka surat 42. Surat 42. Yakni surat Asy-Syura. Coba Ibu buka surat ini dari ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun." Dan bagi orang-orang apabila diperlakukan secara zalim, disakiti, dihina, dicaci maki, dipukul, pokoknya didolimi, boleh Ibu bela diri kok. Nggak kuat saya mau bela diri. Nah, silakan. Bagaimana cara membela dirinya? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Saat Ibu didolimi, saat Ibu disakiti, Ibu mau membalas, balasannya harus sebanding, semisal, seperti itu. Dia ini di ayat yang ke-40-nya. Sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Ibu diperlakukan dolim, balas dengan yang sama. Ibu dipukul, pukul lagi. Pukul pakai tangan, jangan ambil bata. Ibu dihina caci maki, tapi sama. Dasar kamu tuh maaf apa? Goblok kamu juga goblok. Sama Ibu, jangan lebih. Kalau lebih itu dosa. Sebanding. Faman afa, tapi siapa yang mau memaafkan? Lihat, nggak cukup memaafkan Ibu. Wa aslaha, dan tetap berbuat baik. Jadi nggak, ya Allah, aku sabar, tapi aku nggak kuat. Orang itu kebangetan. Biarlah Engkau saja yang membalas kedoliman dia kepadaku. Berarti Ibu belum aslaha. Baru afa. Memaafkan. Yang Allah minta adalah memaafkan dan tetap ikhlas. Dapat apa Ibu? Fa'ajruhu 'alallah. Nanti dapat balasan pahala. Monggo pilih mana? Mau dapat pahala dengan tata baik tanpa mendoakan buruk, atau nggak dapat pahala? Monggo. Jadi sebaiknya setelah memaafkan, kita juga mendoakan mereka agar sadar gitu ya. Subhanallah. Kalau itu Ibu lakukan, Ibu dapat pemaafan dari Allah, ampunan dari Allah, pahala melimpah ruah. Itulah sabar. Maka Ibu, ayat 41-nya, di situ ada Allah kata, kalau memang mau membalas, ya balas. Ayat 42-nya, demikian. Kesalahannya orang yang memulai, orang yang balas gak salah. Tapi lagi-lagi di ayat 43 ada pilihan. Walaman sobaro. Jika kamu yang disakiti, didolimi, tetap sabar. Gak sampai situ, Bu. Wa ghafaro. Udah sabar, memaafkan. Ini memaafkan itu kan berarti nggak mungkin mendoakan buruk, Ibu. Dimaafkan. Maka inna dzalika lamin azmil umur. Sabarmu dan memaafkan salah orang itu menjadi urusan yang paling penting. Maka nanti Ibu tanpa Ibu sadari, nggak usah Ibu doakan orang itu, ya Allah biarlah kamu balas. Nggak usah. Pasti dibalas Allah. Cuman memang setannya nggak setuju. Doain tuh biar jahat, biarin di akhirat nanti dibalas, biarin saya nggak mampu balas, tapi biarin biar Allah nanti, biarin. Subhanallah, bahkan kadang-kadang mulut sambil bergeledek dia, ya Allah biarlah balas, timpakan keburukan padanya. Jangan Ibu, itu bukan bukti kesabaran. Sabar itu bukan cuma sabar di mulut, sabar dalam perbuatan itu dibuktikan sabar dan berbuat baik, sabar dan tetap memaafkan. Wallahu a'lam.
Nanti ibu dapat pahala melimpah ruah, nanti ibu dapat ampunan dari Allah, nanti ibu dapat pahala dari orang yang pernah mendolimi ibu di dunia, dan ibu nanti dapat apa? Dosa ibu Allah ambil dibebankan kepada orang yang pernah mendolimi ibu di dunia. Maka kata Rasul, ada orang Islam yang ahli ibadah tapi dolim kepada manusia, bangkrut, amal-amal ibadahnya diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Asal kitanya yang didolimi sabar. Memang seperti itu, Ibu. Berat dalam itu. Maka saya katakan tadi, sabar itu beratnya luar biasa. Tapi ingat, jaminannya apa? Surga. Untuk surga, Ibu, kenapa nggak kita mampu sabar? Insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan sabar. Insya Allah. Tapi kalau di benak kita masih ada pikiran gini, maksudnya, sudahlah kita maafkan, sepengetahuan kita, nanti kan semua akan mendapat balasan gitu. Itu ada pengetahuan kita di Al-Quran kan? Minimal di benak kita tapi tidak terucap. Iya. Insya Allah. Itu masih sabar. Buruan. Astagfirullah, ya Allah, kenapa ya kok aku belum ikhlas juga? Ya Allah, jauhkan aku dari gangguan setan. Benak yang tersirat ini dari gangguan setan. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Beres, Ibu. Perbanyak istighfar. Insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Ustaz Syukron. Sama-sama, Ibu. Mau nanya bisa? Mau nanya. Silakan Bu Dian. Ya, ini dulu deh Kak, ini dulu apa namanya? Pak Dian aja dulu, silakan. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Masih ada kan? Silakan. Oh ya, Ustadz. Tadi ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama ini, kalau kita sabar itu arahnya itu berarti kita buntut-buntutnya adalah keridoan ya. Jadi karena gini, kan kita udah sabar nih, tapi misalnya kita dapat musibah, untuk bisa ridho dan untuk bisa sabar dengan menerima segalanya itu kan berarti kita harus ridho apa yang Allah berikan gitu kan. Jadi kita istilahnya mungkin ikhlas gitulah ya. Jadi artinya sabar itu memang kita menuju ke keridoan yang akan kita akan terima nantinya gitu. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya kita kan tadi apapun yang kita kerjakan waktu kita lagi misalnya dengan panggilan sholat tadi itu, kita kan harus berhenti sejenak gitu, tidak kita berhenti. Kemudian tapi kalau misalnya kita lagi mengaji gitu, kan ada yang mengatakan bahwa kalau mengajinya kita lagi ada dengan ayat-ayatnya Allah. Apakah kita berhentikan dulu? Apa kita juga kita lanjutkan atau bagaimana gitu dengan ada panggilan sholat, karena dia bilang ya kita terusin aja karena ini sama-sama dalam pengkajian kepada Allah gitu. Nah itu aja Ustaz, saya terima kasih. Tepat sekali bahwa sabar itu dengan keridhaan, menerima dengan ikhlas. Tadi sudah disampaikan surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim. Sabar itu karena menghadap keridhaan. Artinya apa ridho? Ridho itu menerima dengan lapang dada. Nanti kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, Allah ridho dengan kita. Contoh, Allah uji kita dengan nikmat kaya raya. Kita ridho dengan cara yang benar, bersyukur dan tetap ibadah. Allah ridho. Berarti apa yang Allah berikan kamu gunakan dengan baik. Sesuatu saat dibalik oleh Allah, dikasih dengan kesusahan, kesulitan, sakit, penderitaan. Kita ridho. Lalu Allah pun akan ridho dengan kesabaran kita. Maka syukur sabar itu pun selalu tergandeng tadi. Betul, sabar kita itu nggak bisa kita lakukan tanpa kita ikhlas. Ikhlas untuk bisa sabar itu namanya sabar dalam mengharapkan ridho. Dengan itu Allah nanti ridho kepada kita. Maka di dalam bab tentang ridho, robia, itu ada macam-macam ridho. Di antara ridho itu adalah ridho biqada'illah. Ridho dengan ketetapan Allah. Biqada isyar wal khair. Baik itu ketetapan Allah yang buruk atau yang baik. Ridho itu artinya adalah ridho ketika menerima cobaan Allah. Yang baik atau yang buruk. Itu namanya apa? Bagian dari kesabaran juga. Betul sekali. Sabar kita karena ingin mengharapkan ridho Allah. Berarti ikhlas mendapatkan apapun dari Allah. Ini semua kebaikan. Karena nanti untuk meraih surga. Di surga puncak dari segala ridho.
Jadi Pertanyaan artinya kedua. kalau mendapat percobaan kayak yang baik atau buruk, tetap katakan alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Seperti itu yang harus kita lakukan. Ini kebaikan dari Allah. Betul. Baik, karena Ibu ada pertanyaan ini, saya tunjukkan ayatnya. Surat 16 ayat yang ke-30 ayat ke-30 Ibu. Allah katakan di sini. Wa qila lil ladzina taqaw. Orang-orang bertakwa itu kalau ditanya dikatakan, "Madza anzala rabbukum?" Apa yang Allah berikan kepadamu? Contohnya gini. Ibu dikasih sehat, dikasih kaya, dikasih sukses, suaminya baik, keluarganya nikmat, rumahnya megah. Ibu ditanya teman, pas reuni ketemu, apa yang Allah berikan kepadamu? Ibu gimana keadaan ibu? Jawaban ibu apa? Pasti ketawa, sumringah, langsung senyum. Alhamdulillah, Allah kasih nikmat. Gampang ngomong itu ibu. Sekarang maaf. Ibu diuji sakit, dalam keadaan bangkrut, hartanya sedang dirampas, masalah di keluarga, blah, bertubi-tubi sakit. Ditanya, ibu apa yang Allah berikan untuk ibu? Jawaban ibu apa? Alhamdulillah harusnya. Alhamdulillah itu berat banget, Bu. Pasti ngomong, nggak tahu nih, saya susah melulu, nggak tahu, bahkan kadang-kadang nggak tahu nih dosa apa, saya mimpi apa, saya terus-terusan saya dicoba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rasul itu, Bu, sebanyakan susahnya dalam hidup daripada nikmatnya. Orang takwa, kalau ditanya Allah, dapat baik, dapat buruk, jawabannya cuma satu. Qalu khaira. Alhamdulillah, ini kebaikan. Maka Rasul ditimpa musibah baik, alhamdulillah, binikmatihi tatimus salihah. Rasul diuji dengan buruk, yang pertama terucap, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun yang Allah tetapkan bagi kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Itu dia sabar. Ucapannya selalu alhamdulillah. Maka Allah katakan apa di ayat ke-30 tadi? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang diuji Allah mau baik mau buruk tetap sabar, dia ucapkan yang terbaik dari Allah, akan dikasih oleh Allah kebaikan. Kalau toh belum dapat di dunia kebaikan, apa kata Allah? Waladarul akhiratu khair. Nanti ada akhirat. Negeri akhirat itu lebih baik. Wala nikmat darul, negeri yang penuh kenikmatan untuk orang takwa. Apa itu? Sabar. Apa itu balasannya? Surga. Maka di ayat 31, jannatu adan. Surga-surga adan. Yadkhuluna, nanti mereka memasukinya. Walahum fiha ma yashaun. Ibu di surga, ibu pengen apa? Surga itu udah nggak ada lagi sabar. Surga itu nggak ada lagi perintah, nggak ada larangan, nggak ada aturan, nggak ada penderitaan, nggak ada musibah. Yang ada nikmat, nikmat, nikmat. Pengen apa? Ibu semua diberi. Dan nggak ada lagi perintah, nggak ada lagi aturan. Nikmat. Bahkan maaf, orang sabar sepanjang hidup, akhir hayatnya, coba ibu lihat akhir hayatnya bagaimana. Ayat yang ke-32-nya. Orang takwa itu kalau mau dicabut nyawanya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang jika dicabut nyawanya oleh malaikat dicabut dengan husnul khotimah. Baik. Apa yang diucapkan malaikat, Bu? Salamun alaikum. Selamat sejahtera atasmu. Udkhulul jannah. Hai orang yang sabar, hai orang yang takwa, yang selalu diuji Allah baik buruk tapi tetap mengatakan kebaikan. Kamu masuk surga karena amalmu. Bayangkan ibu, semua penderitaan saat mau mati sudah habis. Kenapa? Digambarkan masuk surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan kedua. Ustadz, kalau sabar itu kan dipanggil Allah juga harus menjalankan. Tinggalkan semua urusan dunia. Gimana lagi taklim seperti ini katakanlah. Mencari ilmu. Apakah kita boleh menunda sholat? Kita selesaikan taklim? Boleh. Boleh. Contoh, taklim dimulai jam 11. Selesai setengah 1. Duhur jam 12. Nggak masalah. Tapi kalau taklim kita ada di masjid ada sholat berjamaah, selesaikan, taklim hentikan dulu. Masjid. Sholat dulu berjamaah di masjid. Lanjutkan lagi taklimnya. Tapi sekiranya kita lagi nggak di masjid, di majelis taklim, wanita-wanita yang pada ngaji, nggak ada laki-laki. Gimana Ustadz? Ya, Ustadznya hentikan ke masjid, karena ada kewajiban. Tapi Ustadzah perempuan,
teruskan Anda ngaji sampai selesai jam 12:30, bahkan katakanlah jam 1, setelah itu sholat berjamaah. Bagus. Kenapa? Cari ilmu seperti ini kewajiban. Kewajiban itu nggak bisa digugurkan dengan kewajiban yang lain. Karena mencari ilmu itu utama, Ibu. Dan ini nggak mungkin tiap hari, kan? Kenapa? Ada terjadi di zaman Rasul. Rasul pernah menunda sholat Isya sampai larut malam. Makanya ada riwayat, Rasul mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, yang paling aku sukai sholat Isya ini waktunya. Apa sih masalahnya? Setelah sholat maghrib, Rasulullah SAW mendapat tamu, bertanya tentang akidah, tentang agama. Rasul menjelaskan panjang lebar, sampai hampir tengah malam, tiba-tiba baru selesai urusan. Rasul sholat Isya. Sahabat masih menunggu. Dengan dalil ini, jika urusannya urusan syar'i, maka tidak mengapa menunda. Tapi kalau nggak syar'i, tidak. Ustadz, nyari nafkah kan syar'i. Syar'i dalam urusan dunia. Nyari nafkah untuk bekal akhirat. Betul, agar kita bisa ibadah. Bisa di-cancel. Tinggalkan. Anda nggak bakal telat. Tapi kalau nyari nafkahnya itu sesuatu yang nggak mungkin, Ustadz. Contoh, dokter nyari nafkah dengan apa? Praktek. Kerja di rumah sakit. Lagi bedah pasien. Bedah dari jam 10. Harusnya 11:30 selesai. Qadarullah lagi adzan, bedah belum selesai. Apakah ditinggalkan oleh dokter? Wahai perawat, saya harus sholat dulu. Tolong sampaikan ke pasien, sabar ya, saya tinggalin sholat. Mati itu pasien. Anda saat itu syar'i, tinggalkan sholat, selesaikan urusan pasien, baru nanti selesai sholat. Bahkan ternyata panjang, sampai-sampai sholat duhurnya habis, ketemu asar, Anda jamaah takhir, keringanan dari Allah. Tapi dokter praktek, pasiennya banyak. Kemudian apa? Waktu sholat, pasien berikutnya, jangan. Stop. Wahai pasien, ada panggilan Allah. Saya akan sholat dulu. Yuk kita sama-sama sholat. Setelah sholat, praktek lagi. Itu harusnya dokter begitu. Ini dokter yang sabar. Tapi ya Allah, ya pasiennya, ya dokternya dipanggil Allah. Di rumah sakit, pengen sembuh, minta sama Allah, dipanggil Allah. Nggak didatangi. Ngawur yang seperti ini, Ibu. Kan banyak, coba lihat. Bekerja nyari nafkah, berdagang nyari nafkah. Panggilan Allah diutamakan. Kenapa? Kalau sudah dipanggil oleh Allah, urusan dunia, urusan harta wajib ditinggalkan. Apalagi ketika sholat Jum'ah. Apabila sedang sibuk apapun, tinggalin. Ibu buka surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maka panggilan sholat itu Allah khususkan untuk orang beriman. Surat 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Hai orang beriman, jika kamu dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Buruan kamu datangi sholat. Datangi masjid untuk sholat Jumat. Wadharul bai', tinggalin tuh urusan jual beli. Urusan duniamu tinggalin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu tahu. Ustadz, ini kan khusus Jumat. Oke. Apakah panggilan Allah adzan itu hanya Jumat? Ibu lihat surat 8 ayat 24. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Hei orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul jika Allah, Rasul dan Rasul menyeru kamu. Sekarang saya tanya, panggilan Allah dan Rasul yang selalu kedengaran itu apa sih, Bu? Adzan. Jadi menurut ayat ini apakah cuma sholat Jumat saja? Setiap sholat, sesibuk apapun dipanggil Allah, tinggalin. Ini urusan WhatsApp dibuka dulu. Reuni ngobrol. Ini baru ketemu setahun sekali loh. Ini ayo kita ngobrol dulu. Tinggal sholat lewat. Anda ngawur. Karena nggak ada urusan reuni diperintahkan. Silaturahim, Ustaz. Silaturahim itu harus ikut aturan Allah. Jadi ada alasan syar'i, seseorang boleh menunda sholat, tapi nggak ada alasan syar'i, nggak boleh ditunda. Orang-orang yang kerja sebagai supir angkutan, segi nyupir angkut, hayya ala sholat, maaf penumpang, saya mau sholat dulu ya, mampir ke masjid dulu, dijitak Anda oleh penumpang. Ya, jadi di sini Ibu ada yang alasan syar'i, ada yang tidak syar'i.
Sepanjang alasannya syar'i, boleh ditunda. Masyayikh di Mekah sana, ada sebagian para ustadz, para masyayikh, para guru besar, saat kuliah ada adzan, ditunda, kuliahnya terusin, setelah kuliah bagus, yuk sama-sama ke masjid, sholat berjamaah. Kalau di sini udah ditunda, sholat enggak, yang ngawur yang seperti ini. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Jadi Ustadz, kalau untuk ibu rumah tangga itu termasuk alasan yang syar'i ya, di tengah-tengah masak, azan, tapi tanggung ini, keluarga mau makan. Teruskan masaknya. Itu syar'i ya, termasuk syar'i ya. Tapi maaf, jangan dibiasakan tiap hari. Iya. Iya. Pas lagi duhur, kadang-kadang kan maunya jam 11, jangan. Majuin dong jam 10. Insyaallah. Tapi suatu ketika betul-betul tertunda lagi masak, jangan ditunda masaknya. Terusin masak. Tertunda 1 jam nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari. Kalau sudah tahu masak Anda panjang, ya Bu, dari jam 9. Ustadz, jam 9 sampai jam 10 waktu saya WA-WA-an. Anda berarti lebih mengutamakan itu. Maaf, ini sebuah ilustrasi ya Ibu. Makanya tinggal manajemen waktu aja, manajemen waktu Ustadz ya. Monggo silakan. Ustadz. Siapa yang mau tanya lagi? Ada yang mau bertanya? Atau kalau nggak saya bacakan, ada titipan di chat. Monggo silakan. Oh, ini tentang permintaan maaf tadi. Nggak apa-apa, ini dari Mbak Siti, bagaimana sikap kita bila sudah minta maaf, tapi tetap diperlakukan tidak baik? Apakah kita tetap menyapa atau diamkan saja? Ini ada pilihan, Ibu. Tergantung kekuatan kita sejauh mana. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min, seorang mukmin, yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, terus bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka. Meskipun dia sudah memaafkan, sudah meminta maaf, tapi nyeselin orang itu, jengkelin orang itu, tetap sabar dan tetap bergaul. Khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, dibandingkan orang mukmin tapi nggak sabaran ketika bergaul dengan manusia dan nggak mampu menahan ketika diganggu manusia. Jadi saat seperti ini pilihan pada kita, Ibu. Jika Ibu tetap mampu bergaul, meskipun dicuekin, tetap saja dicuekin, di muka masamin, tapi Ibu tetap sabar bergaul, pahala Ibu limpah ruah. Tapi jika Ibu merasa nggak mampu menghadapi itu, daripada tetap bergaul, nanti malah emosi, malah hati kita malah buruk. Saat itu Ibu nggak usah bergaul. Itu masih kategori sabar. Karena Allah katakan demikian. Tapi mana yang lebih baik? Yang lebih baik tetap kita bergaul. Kalau mampu. Jika nggak mampu, jangan. Maka di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tadi, kalau Anda nggak mampu menghadapi orang yang kayak gitu, tinggalin. Surat 73 ayat 10. Wasbir ala ma yakulun, sabar atas apa yang mereka katakan. Saya udah datang Ustaz, saya udah minta maaf. Maafin ya atas kesalahan saya. Tapi dianya tetap gitu aja, judes terus. Anda nggak mampu sabar dalam menghadapi judesnya dia, tinggalin. Tapi sobrun jamil, ninggalinya yang benar, jangan dasar gue udah minta maaf, dasar lu. Jangan, Anda ngedumel, Anda nggak dapat pahala. Islam itu menuntut dimanapun, dalam keadaan apapun sabar. Sabar itu, ingat Ibu, kunci menuju surga. Ibu dikasih rumah mewah dengan perabotan mahal, tapi nggak dikasih kuncinya, nggak bisa masuk. Anda dikasih nikmat oleh Allah kayak apa banyaknya, dijanjikan Allah surga yang penuh nikmat, nggak dapat kunci surga, nggak bisa masuk Ibu. Subhanallah, Anda punya kunci tapi nggak cocok dimasukin kayak apa, nggak bisa dibuka. Sama, Anda mau masuk tol, sekarang nggak pakai bayar duit, pakai e-tol. E-tolnya bagus, pakai bank macam-macam, duitnya nggak ada, karena nggak ada, money-nya nggak ada, kosong, tempelin sampai botak nggak kebuka. Belum di top up, Ustaz, belum di top up. Allah, tapi sabarnya nggak ada, susah Ibu. Subhanallah, modal kita menuju ridha Allah, menuju surganya Allah, ternyata sabar. Dan maaf, sabar sekali lagi bukan di ucapan, tapi upaya menyeluruh.
Maka tadi bahasanya sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, mengikuti syariat, dalam hinaan, celaan, sabar ketika kena musibah. Jadi sabar itu sesuatu yang menyeluruh. Maka dikatakan tadi, sabar itu sinar. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan telah menjawab ya pertanyaannya dari Mbak Siti. Ini ada dari Ibu Anda mau bertanya, Ustadz, apa bedanya sabar dan ikhlas, terutama menghadapi kematian orang terdekat kita, misalnya suami, istri, atau anak? Terima kasih. Ibu, sabar dengan ikhlas itu sesuatu yang tak terpisahkan. Kalau digabung jadi satu sama saja. Tapi kalau kita pisahkan, maka ada satu sisi. Saya buatkan contoh. Saya tanya, Ibu, mana yang lebih utama? Telur atau ayam? Mana yang duluan? Telur atau ayam? Telur sama ayam itu nggak terpisahkan. Di mana ada telur akan jadi ayam. Di mana ada ayam pasti bertelur. Nggak terpisah. Kalau dijadikan satu, telur dan ayam bersama. Tapi kalau dipisahkan, adanya telur karena ada ayam bertelur. Adanya ayam karena menetasnya telur. Nggak ada telur, nggak akan ada ayam. Nggak ada ayam, nggak akan ada telur. Kan begitu, Ibu? Sabar dengan ikhlas. Kalau digandeng satu, sabar ya ikhlas. Tapi kalau terpisah, ikhlas itu bagian dari kesabaran. Di mana orang sabar pasti akan ikhlas. Tapi tidak akan ada sabar kalau tidak dengan ikhlas. Selalu bersatu. Contohnya, sabar itu kan dalam ibadah. Dalam ibadah kita disuruh apa, Bu? Mukhlisina lahuddin. Ikhlas menjalankan ibadah. Jadi ini satu kesatuan yang tidak pernah terpisah. Tapi sabar itulah pusatnya. Ikhlas itu bagian dari kesabaran. Anda sabar, wajib ikhlas. Anda ikhlas, sesungguhnya buah dari kesabaran. Maka ikhlas itu dalam segala hal. Hanya para ulama menggolongkan. Ikhlas itu dalam menjalankan perintah. Maka ikhlas itu dalam ibadah. Ayat-ayatnya demikian. Coba dibuka surat 39, surat Az-Zumar. Dari ayat 11, kemudian ayat yang ke-12, 13, sampai ayat 14. Itu di situ Allah perintahkan tentang sabar, tentang ikhlas. Surat 39, surat Az-Zumar. Lihat Ibu, dari ayat yang ke-11. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah perintah kepada kita untuk ikhlas. Apa yang Allah katakan? Qul inni umirtu an a'budallah mukhlisan. Katakanlah, aku diperintah ibadah. Untuk ibadah dengan ikhlas. Ingat, ikhlas dalam ibadah. Kalau sabar apa? Sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan larangan, dalam mengikuti syariat, dalam menimpakan musibah, dalam menghadapi segala cobaan. Sabar. Ikhlas dalam beribadah. Allah perintahkan ikhlas dalam ibadah. Lahuddin, murnikan keikhlasan Anda hanya untuk ketaatan pada Allah. Wa umirtu in an akuna awalal muslimin. Aku diperintah supaya menjadi orang yang selalu pertama-tama kali berserah diri. Qul inni akhafu in asaitu. Katakan, aku takut jika aku mendurhakai Allah. Rabbi adzaban yaumin adzim. Nanti ditimpa siksa yang sangat besar. Ditutup ayat 14-nya. Qulillah a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah, aku ibadah dengan ikhlas. Jadi konotasi ikhlas itu biasanya apa? Dalam menjalankan perintah Allah. Berarti ikhlas bagian dari kesabaran. Pusat semuanya itu Ibu, sabar. Sabar ikhlas jadi satu, syukur sabar jadi satu, sabar itu jadi satu. Puncak semuanya adalah kesabaran. Maka tadi ayatnya di surat 13 ayat yang ke-24. Kenapa masuk surga? Bima sobartum. Karena kesabaran. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, bisa masih ada waktu Ustadz? 10 menit Emma, lagi. Ya, silakan Emma. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau tanya tentang sabar dengan hutang Pak Ustadz. Bisa ya Pak Ustadz? Silakan, monggo Ibu, Ya. monggo. Jadi gini, kejadiannya sih udah lama. Tapi saya tuh kadang suka nggak tegaan. Jadi saya kalau ada teman atau ada siapa gitu, kalau mau pinjam uang, mesti saya kasih. Saya ini terus udah gitu. Saya ya udah nggak apa-apa, ini aja nanti membayarnya nyicil aja, saya bilang gitu.
nyicil tapi saya nggak naikin sama sekali ya, misalnya utangnya seberapa ya seberapa nyicil bisa. Tapi kadang ada beberapa gitu, ada temen yang kadang ngeselin gitu. Jadi waktu awal-awal itu kan udah Bisa gitu janjinya, nyicil. ya nanti janjinya setiap minggu saya nyicil, tapi udah jalan sampai 3 kali 4 kali lancar, terus setelah itu enggak, terus saya WA saya ini dia nggak jawab, dia ini, terus saya telepon nggak jawab ini. Terus akhirnya setelah itu terus dia membayar, tapi membayarnya tuh nggak sampai 1/4 lah, ya inilah sedikit gitu. Terus udah gitu janji lagi, terus saya ini lagi, setelah janji terus dia ngeles lagi, terus saya minta lagi, terus jawabnya, kan saya udah nyaur, udah bayar. Iya tapi kan utangnya berapa? Bayarnya segini gitu kan, utangnya lumayan juga. Terus akhirnya ini terus aja, terus akhirnya saya kesel, terus ya udahlah, males minta saya, karena minta kayak saya ngejar-ngejar. Terus kan saya ingat kalau dengar kajian kan katanya kalau hutang itu berat gitulah, jadi walaupun yang dihutangin pun dia harus minta gitu kan, harus minta. Terus itu ada beberapa, ada lagi kalau misalnya teman yang, kalau misalnya saya tahu oh ini keadaan ini udah, ini saya malah ikhlas, ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa saya gitu. Tapi ada yang kalau yang ngeselin kayak gitu malah nggak nerima WA, nggak jawab telepon, nggak ini, terus udah gitu kan saya udah nyaur padahal. Nah, cukup, waktunya ya, sudah terus menjelang. pertanyaan saya masih kadang ini, ya udahlah saya udah nggak akan minta, males saya ini, terus itu urusan biar sama Allah gitu. Terus ada yang saya ikhlaskan, terus ini jadi gimana itu saya Pak Ustadz kalau masih ada yang perasaan yang nggak enak gitu. Makasih. Begini, kita memberikan hutang tujuannya adalah bersedekah kebaikan, membantu orang. Jika orang itu memang orang tidak mampu, Ibu katakan tadi, sudah saya ikhlasan, itu terbaik. Karena Allah firman di surat Al-Baqarah, surat 280. Kalau ada orang hutang sama kita, jangan kita biarkan. Kita tanya, kita tagih sesuai dengan janji dia. Ya. Tapi ternyata orang itu belum mampu. Kata Allah begini, surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ada orang yang berhutang kepada kamu tagih, tapi orang itu belum mampu, jangan dipaksa. Jangan pakai debt collector, jangan ditekan. Beri kelonggaran sampai waktu yang bisa ditentukan, yang dia lapang. Ternyata nggak lapang-lapang juga, dia nggak mampu. Keadaan kita lihat, Allah ngasih jalan keluar. Wa anta saddaku khairul lakum. Jika orang yang berhutang kepadamu tahu bahwa dia nggak mampu, maka kamu sedekahkan. Itu lebih baik. Iya. Sudah, maaf, gak usah nyaur. Semoga Allah berikan kebaikan. Ini kalau lebih mampu, baik. Pak Ustadz, kalau mampu Pak Ustadz itu mampu, tapi malah akhirnya sebentar Ibu, sebentar. Ya. Saya sedang meruntut jawabannya. Ya. Okay. Tolong dengarkan. Ya. Jadi kalau tidak mampu, kata Allah, maafkan, sedekahkan, itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Ya. Yang kedua, ada orang mampu tapi nggak mau bayar. Ya. Makanya Rasulullah di dalam sholat beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang. Sahabat bertanya, ya Rasul, berapa sih hutang Anda sampai Anda berlindung pada Allah tiap sholat dari hutang? Rasul menjawab, bukan berapa harga. Demi Allah, biasanya orang itu kalau ngutang suka bohong. Kalau janji suka ingkar. Kalau ngomong suka dusta. Sudah banyak terbukti. Mau mengutang kayak apa deketnya, giliran sudah ngutang. Ibu tadi katakan balas WA nggak dibalas, telepon nggak diangkat, ngeselin, jengkelin, dan macam-macam. Bagaimana menghadapi ini? 1, ibu punya hak tagih. 2, sudah ditagih malah ngeyel. Ibu balikin kepadanya. Anda mau bayar atau tidak? Jika mau bayar, saya tunggu. Jika nggak mau bayar, sudah. Ini urusan Anda dengan Allah. Nggak apa-apa kata-kata itu. Ya, saya katakan. Jadi peringatan. Karena kata Rasul begini, apabila ada orang mampu bayar tapi nggak bayar, itu zalim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Zalim. Apa kata Rasulullah? Matlul ghaniyyu zulmun. Orang mampu bayar utang tapi nggak bayar utang itu zalim. Ada orang nggak mau bayar utang, padahal dia mampu bayar utang. Matna dikatakan di situ, layul wajidu yuhillu irdi wa uqubati. Orang mampu bayar utang tapi nggak mau bayar utang, halal kehormatannya, halal dirusak hartanya.
Sampai Rasul katakan, apa maksudnya? Boleh kita laporkan kepada yang berwajib, boleh kita ambil rampas hartanya dengan cara yang baik, diselesaikan dengan musyawarah. Nggak mau juga ada kekayaan, tarik, halal. Tapi jika kita memaafkan, menjadi pahala melimpah ruah. Ibu tinggal lagi, kalau orang itu minjem lagi, katakan, maaf saya tidak bisa memberikan pinjaman kepada Anda. Nggak usah diungkit, dulu gitu, nggak usah. Saya nggak bisa minjemin Anda. Biarlah, silahkan Anda cari sama orang lain. Pelajaran. Dalam Islam boleh, Ibu. Tapi hati kita nggak boleh kemudian nyebar aib. Tahu gak sih bulan? Payah tuh. Jadi dosa. Kembali, ikhlas dan sabar menghadapi musibah. Ibu lagi diuji musibah dengan apa? Duit dipinjam nggak balik lagi. Siapa yang nanti balikin, Ibu? Allah. Anggaplah Ibu sedang ngasih pinjaman kepada Allah. Kalau ikhlas, Ibu dibalas berlipat ganda. Yakin. Jadi seperti itu, Ibu. Nah, nggak usah diungkit lagi orang yang seperti itu, biarlah. Tapi orang-orang yang nggak mau bayar, itu nanti hadis sahih, riwayat Imam Muslim, dari Anas bin Malik. Ada orang hutang, tapi nggak diselesaikan di dunia. Maka nanti di yaumil akhir, ruhnya akan terkatung-katung. Hisabnya tidak selesai. Sampai dibereskan masalah hutangnya. Maka akan ada orang-orang tertahan masuk surga, padahal amalnya baik, gara-gara dia berhutang di dunia nggak diselesaikan. Na'udzubillah. Maka semoga kita bukan orang yang berhutang, kita termasuk orang yang memberi hutang. Semoga Ibu diberi kekuatan dan kesabaran, dan yakinlah jika ada yang seperti itu, Allah yang akan mengganti kepada kita dengan ganti berlipat ganda. Siapa yang ikhlas meminjamkan karena Allah, Allah kasih balasan. Al-Baqarah 245, demikian Allah janji. Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang meminjamkan, tujuannya meminjamkan kepada Allah, meskipun yang dipinjemin nggak mau balikin, nanti Allah yang akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Insya Allah kalau kita sabar, semua Allah yang mengembalikan. Demikian Ibu, seperti sudah mendekati waktu duhur, 2 menit lagi waktu duhur Ibu. Jadi kami cukupkan. Saya berdoa kepada seluruh jamaah. Insya Allah kalau mendapatkan karunia Allah, mendapatkan keberkahan Allah, dilimpahkan kesabaran, diberikan kekuatan istiqomah dalam iman dan takwa, dan insya Allah semoga kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari Ibu sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Ahmad Susilo. Salam sehat selalu buat Ustaz dan keluarga. Saya mohon pamit, saya Bangga, saya live ya Ibu. Ya.